Seorang detektif bernama Dina menyelidiki kematian ayahnya yang misterius. Penyelidikan itu mengungkap rahasia besar. Sang ayah ternyata pemimpin kelompok pembunuh bayaran legendaris. Kini, Dina justru diburu musuh-musuh ayahnya. Terdesak, ia harus bersekutu dengan 4 mantan murid ayahnya, para pembunuh bayaran eksentrik, untuk bertahan hidup, melawan ancaman, dan menyingkap kebenaran di balik kematian sang ayah. Oke gengs, duduk santai, pegang camilan, karena yang mau kita bahas kali ini, nggak akan bikin kamu bisa duduk tenang. Sudah, Sus. Maaf ya, Pak. Di sebuah dunia bawah tanah yang penuh kekerasan, seorang pria bernama Petrus dikenal sebagai legenda. Ia bukan sekadar pembunuh, tapi mentor yang mencetak generasi baru algojo bayaran. Dari tangannya lahir 4 anak didik istimewa. Topan, Abimana Arya Satya, pemimpin alami dengan strategi militer dan kemampuan bertarung tangan kosong yang nyaris tak tertandingi. Alpha, Lutetia, algojo perempuan dengan kecepatan, keheningan, dan kekejaman mematikan. Jenggo, Ari Kriting, sniper dengan insting pemburu dan ketelitian luar biasa. Pelor, Kristo Immanuel, yang konyol di luar tapi mematikan ketika senjatanya bicara. Keempatnya dikenal sebagai The Big 4. Mereka menyelesaikan pekerjaan kotor dengan cara brutal, tak menyisakan saksi hidup. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Bagus. Usai operasi, Petrus membuat keputusan besar. Ia merasa sudah waktunya mundur dari dunia penuh darah. Ada satu alasan penting. Dina, putri Marino, putrinya, kini tumbuh menjadi seorang polisi. Semakin lama ia bertugas di jalan kekerasan, semakin besar kemungkinan rahasianya terbongkar. Oh, tolong di sini depan pintu aja, Dek, ya. Makasih. Ya. Namun hubungan Petrus dan Dina renggang. Dina justru lebih dekat dengan Hasan, Doni Damara, sahabat lama Petrus yang kini berkarir sebagai aparat penegak hukum. Petrus memutuskan menutup lembaran hidupnya sebagai mentor pembunuh. Masa pensiun itu hanya bertahan sebentar. Dina pulang suatu malam dan menemukan rumah berantakan. Di lantai, tubuh ayahnya terbujur penuh luka. Di samping jasad itu berdiri seorang pria bertopeng. Tubuhnya besar, hanya terdiam dalam bayangan. Sosok itu adalah Topan, yang sebenarnya datang setelah Petrus terbunuh. Ia hanya menemukan tubuh mentornya yang sudah tak bernyawa, sempat mendengar nama pembunuh sejati dari bibir Petrus sebelum menghembuskan napas terakhir. Namun bagi Dina, pemandangan itu terpatri dalam ingatan. Pria bertopeng di samping ayahnya yang mati. Dina menjadi polisi teladan. Ia tidak pernah cuti, tidak pernah absen, terus menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Suatu hari, sebuah brosur liburan secara acak masuk ke mejanya. Di sana tertulis Bersih Island, Paradise Villa. Nama tempat itu mengusik memorinya. Ia membuka barang-barang peninggalan Petrus, menemukan foto lama, ayahnya berpose bersama 4 anak laki-laki dan perempuan. Topinya sama dengan yang dikenakan sosok bertopeng yang dilihatnya malam tragedi. Meskipun Hasan melarang, Dina memutuskan mengambil cuti pertamanya dalam 3 tahun. Ia berangkat ke Bersih Island, mengejar jawaban yang tak pernah diberi. Bersih Island tampak seperti surga tropis. Di tepi pantai, berdiri Paradise Villa, sebuah penginapan sederhana yang ternyata dikelola oleh Topan dan kelompoknya. Begitu melihat Dina turun dari kapal, Topan langsung mengenali wajah yang dulu penuh amarah dan air mata. Kau tahu nama saya? Ia berusaha mengusir Dina secara halus, tapi situasi makin rumit. Tanpa sepengetahuan Dina, 2 pembunuh bayaran dikirim Antonio untuk membunuhnya. Topan menghabisi mereka diam-diam,
menyingkirkan jasad agar Dina tidak curiga. Namun rasa penasaran Dina makin besar. Ia menyelinap, menemukan foto ayahnya bersama Topan, lalu sadar bahwa Topan adalah salah satu dari anak-anak dalam foto lama. Ia mendesak untuk mengetahui siapa 3 lainnya. Pantesan dia nggak pernah di rumah. Topan akhirnya membawa Dina ke pusat meditasi milik Jenggo, tempat Pelor juga bergabung. Tempat itu dipenuhi simbol spiritual, namun di baliknya tersimpan gudang senjata dan ruang latihan. Namun suasana berubah kacau. Dina secara tak sengaja menelan zat halusinogen yang diberikan Jenggo. Saat kesadarannya mengabur, Antonio Martino Leo datang menyerang. Antonio adalah penguasa baru dunia kriminal. Bersama sekretaris setianya, Alo Michel Tahalea, ia merebut wilayah demi wilayah, menghabisi pesaing tanpa ampun. Kau panggil namaku Jenggo. Dalam hutan, Dina akhirnya siuman dan tepat waktu menyelamatkan Pelor dari tembakan. Di sisi lain, Antonio menyiksa Jenggo. Topan datang, namun duel berakhir buruk. Antonio dengan mudah mengalahkannya. Anak buah gua. Saat hendak menghabisinya, Pelor menyalakan peluncur senjata rakitan yang membuat pasukan Antonio terbakar. Dalam kekacauan, Topan berhasil melarikan Jenggo. Saat merawat luka Topan, Dina melihat jelas bekas topeng yang dulu ia lihat malam ayahnya terbunuh. Ia menuduh Topan sebagai pembunuh. Dalam amarah, ia meninggalkan tempat itu. Namun Pelor menghampirinya, menjelaskan bahwa Topan tidak pernah membunuh Petrus. Dina masih ragu, tetapi mulai melihat bahwa sesuatu jauh lebih besar sedang dimainkan. Topan dan Jenggo mencari informasi pada Bunglon, pemilik bar yang setia pada Petrus. Dari Bunglon, terungkap rahasia, Antonio yang bernama asli Suranto, adalah murid pertama Petrus. Petrus menolaknya karena melihat kegelapan dalam dirinya. Namun dendam itu tidak pernah padam. Kamu cari-cari kami, kata Bang Topan. Bunglon juga menyebut bahwa sebelum mati, Petrus sempat menyebut nama Suranto. Lebih buruk lagi, Antonio kini menjadi pedagang senjata terbesar di Asia Tenggara. Jalan tol macet. Jadi telat sampai sini. Target selanjutnya adalah Alpha. Topan terlambat. Pasukan Antonio menyerbu kediaman Alpha. Dina ikut bertarung bersama Alpha, keduanya melawan pasukan bersenjata. Pelor berusaha mengevakuasi penduduk agar tidak jadi korban. Alo muncul dan hampir menghabisi Alpha serta Dina. Saat situasi genting, Topan dan Jenggo datang menyelamatkan. Namun Pelor tertangkap dan dibawa Antonio. Antonio lalu menantang Topan untuk duel terakhir di tempat segalanya bermula, Paradise Villa. The Big Empat kembali bersatu. Mereka menyiapkan strategi besar. Alpha menanam bom di sebuah jeep kosong, lalu mengirimnya ke halaman villa. Antonio mengira itu serangan frontal, tapi ternyata jebakan. Ledakan besar menghancurkan separuh pasukannya. Topan, Dina, dan Alpha masuk ke dalam villa, dengan Jenggo menembak dari kejauhan. Pertarungan berdarah pun pecah. Dina bertarung melawan salah satu orang Antonio. Meski tubuhnya penuh luka, ia berhasil menghabisinya. Alpha hampir kalah oleh Alo, hingga Jenggo turun tangan. Meski dihajar babak belur, gangguan itu memberi Alpha kesempatan menusuk. Topan berhadapan langsung dengan Antonio. Duel sengit pecah,
tinju, tendangan, dan hantaman brutal. Antonio sempat menguasai, namun Topan membalikkan keadaan. Ia nyaris menghabisi Antonio, tetapi musuh itu membuka rahasia. Ada dalang lain di balik pembunuhan Petrus. Sesaat lengah, Topan ditikam di tangan. Dina datang menyelamatkan. Antonio mundur ke ruang terakhir, menyandera pelor. Ia bersumpah akan membawa rahasia majikannya ke liang kubur. Namun Topan memanggilnya dengan nama aslinya sambil mengejek, Suranto. Suranto. Emosi Antonio menggelegak. Kemarahan itu membuat Antonio lengah. Pelor merunduk, memberi celah bagi Topan. Topan mencabut pisau yang masih menancap di tangannya dan melemparkannya ke Antonio. Antonio akhirnya tewas terjatuh ke tebing setelah membobol jendela di belakangnya. Sebelum pergi, Topan memberikan kunci peninggalan Petrus pada Dina. Dari kunci itu, rahasia baru terbuka, Antonio hanyalah bidak. Dalang sesungguhnya adalah Hasan, sahabat lama Petrus, sekaligus orang yang paling dekat dengan Dina. Namun di balik Hasan, masih ada figur lebih berbahaya. Sosok perempuan misterius yang mengendalikan permainan dari balik layar, bersumpah akan memburu Topan dan The Big 4.